Oke sobat-sobat, kembali kita bertemu di pagi hari yang cerah ini ya. Cuaca lumayan baik ya. Kembali kita bertemu. Kemarin kita sudah membahas fitur atau elemen-elemen yang ada di interior daripada Volvo FMX 480. Untuk saat ini sedikit pembahasan kita tentang handle atau tuas transmisi. Ini dia. Handle atau tuas transmisi untuk unit Volvo FMX 480 Euro 3 nya ya, karena kalau Euro 2 nya sama sih, ini Euro 3 nya. Hanya perbedaannya Euro 2 sama Euro 3, perbedaannya hanya di parking deck atau rem parkir. Rem parkirnya kalau Euro 2 dia masih menggunakan tuas sistem tarik dan posisinya ada di sini. Dan mempunyai blok packing di sini. Blok packingnya ada dia 2. Dan untuk rem parkirnya ada, di bawahnya ada blok packing. Nah, kalau untuk yang Euro 3 dia sudah sama dengan unit Volvo FH16 600 sama yang 610, modelnya pakai tombol aja ya. Jadi kemarin kita sudah bahas. Sekarang pembahasan kita tentang unit Volvo. Nah, di video kita kali ini kita menggunakan transmisi otomatis ya. Ini transmisi otomatis. Jadi ini posisinya engine kita posisi on dan posisinya netral, netral ya. Posisinya saat ini di N. Jadi perpindahannya untuk menggunakan transmisi atau tuas ini, kita tinggal tekan, ada sobat-sobat, ini tombol di bawah ini. Nah, kita tekan. Kalau untuk posisi mundur, kita tinggal dorong ke depan ke posisi R sobat-sobat. Posisi R mundur ya. Dan di layar monitor kita akan terjadi R1. Jadi penambahan untuk mundur, kecepatan untuk mundur, gigi mundur juga ada sampai 4 di Volvo ada 4. Dan biasanya kita tambahkan di ini tombol ini kan. Ini untuk tambah, untuk kurang. Kita coba untuk nambah. Kita lihat di layar monitor. Tadi layar monitor kita R1. Kita pencet tombol kita yang di atas. Menampilkan R2 sobat-sobat ya. Dan kecepatan untuk mundur lebih cepat ini lagi dibanding daripada R1 tadi. Ibaratkan kita mau mundur untuk lurus saja, mungkin kita bisa menggunakan R2 ini karena kecepatannya lebih tinggi. R3, R4, dia sampai R4. Jadi kalau R4 mundurnya terlalu kencang ini ya sobat-sobat ya, mundurnya terlalu kencang, jadi tidak perlu kita anjurkan memakai ini. Kita cukup R1 R2 saja. Apalagi dia untuk mundur sekalian bermanuver, kita cukup gunakan di R1 saja. Jadi kalau kita menggunakan tuas seperti ini ya, untuk menetralkan, kita tinggal tekan kembali tombol, tarik aja ke posisi netral, dia akan kembali ke netral. Oke ya. Untuk posisi otomatis, kita tinggal tarik ke belakang. Otomatis di sini akan timbul otomatis gigi 1. Gigi paling terendah ada di gigi C. Dan biasanya kalau posisi kita pada saat ditanjakan nenggak, secara otomatis giginya akan ke C. Atau kalau kita turunkan splitter ini,
Nah, itu gigi-nya sobat-sobat. Oke. Nah, saja kalau di jalan dataran seperti ini, kita tarik tuas ke gigi otomatis atau ke manual, dia tetap biasanya sih menunjukkan angkanya di gigi 1. Dan otomatis mungkin sobat-sobat sendiri juga sudah pada paham kan, di mobil kecil namanya matic, kita tinggal pijak pedal gas, kecepatan akan bertambah dengan sendirinya dan akan berkurang ketika pedal gas akan kita turunkan. Nah, begitu sobat-sobat, tanpa perlu kita main-mainkan tuas ini untuk penambahan atau pengurangan gigi. Oke. Jadi kalau untuk manual, tarik ke belakang. Kalau posisi manual, tetap layar kita M manual, gigi 1. Hanya saja untuk penambahan gigi ya kita harus menggunakan sendiri tombol yang duanya. Oke. Tetapi penggunaan transmisi antara otomatis dengan manual seperti yang disarankan di perusahaan kita, penggunaan untuk transmisi 60-40 atau 60% otomatis, 40% manual. Kenapa? Ketika menggunakan posisi otomatis di jalan datar itu akan lebih ekonomis untuk biaya fuel atau minyak kita dibanding yang manual. Dan manual biasanya kita gunakan hanya untuk posisi-posisi jalan-jalan tertentu seperti jalan becek atau potensi-potensi nenggak, potensi ditanjakan seperti itu, kita posisikan manual. Kita berikan di manual agar apa? Ketika kita tarik tuas dari posisi otomatis ke manual secara spontan, gigi yang terakhir atau kita ibaratkan gigi 7, dia akan terkunci di gigi 7 tanpa naik ketika kita injak pedal gas, walaupun posisi speedometer kita melebihi zona hijau, dia akan tetap di gigi 7. Nah, itu gunanya kita ditanjakan, jadi dia tidak akan berkurang karena posisi kita sewaktu menanjak kita membutuhkan tenaga yang besar agar unit kita bisa melewati tanjakan atau jalan-jalan yang berpotensi. Karena kalau kita gunakan di posisi otomatis, ketika jarum penunjuk kita melebihi atau melewati zona hijau, dengan sendirinya gigi kita akan bertambah. Padahal di daerah-daerah atau di tempat-tempat berpotensi, gigi bertambah bukan tenaga makin kuat, tapi makin lemah atau hilang. Begitu. Ya, oke lah sobat. Untuk kali ini itulah dulu penjelasan kita. Oh, ada lagi yang kurang. Ada tombol di sini sobat-sobat. EP, ekonomis atau power. P ini itu juga kita gunakan di daerah-daerah berpotensi. Ini dah kita tunjukkan ke layar lagi. Posisinya sekarang ekonomis. Jadi kalau untuk jalan seperti ini, kita tunjukkan jalan-jalan seperti ini, sobat-sobat. Ini ada baiknya kita menggunakan posisi ekonomis saja. Jadi untuk penggunaan fuel kita bisa lebih irit, ya. Kalau kita pencet tombolnya, dia akan di layar akan menunjukkan P. Kita tekan sekali lagi, P plus. Ini tenaganya bertambah dan pemakaian fuel kita pun bertambah atau lebih boros. Makanya biasanya digunakan untuk posisi jalan-jalan yang nenggak, jalan-jalan yang berpotensi mengakibatkan unit kita tidak bisa melewati jalan tersebut. Oke. Kembali kita netral. Oke, kita kembalikan ke zona ekonomis. Kalau mengembalikannya tinggal tekan aja tombol. Kembali. Dan ada tombol di belakang, sobat-sobat. Tombol di belakang kita ini. Nah, ini. Tombol ini lambangnya L. Kalau di Volvo namanya
link home tombol di belakang ini fungsinya adalah ketika unit kita ini dalam keadaan low atau rusak, gunanya link home ini adalah kita tekan tombol bisa menggerakkan unit kita ke tempat yang lebih aman. Contoh, kita tiba-tiba breakdown di tengah-tengah jalan, low power, tidak bertenaga. Nah, untuk memarkirkan unit kita ke tempat yang lebih aman, yang tidak mengganggu orang lain, nah ini kita gunakan, kita tekan tombolnya. Tapi ini tidak bisa lama-lama ya sobat-sobat ya. Tidak dianjurkan untuk kita gunakan perjalanan jauh, tidak. Dia hanya untuk memarkirkan unit kita agar tidak mengganggu unit yang lain atau pengguna jalan yang lain. Nah, itu gunanya link home. Setelah terparkir dengan aman tanpa mengganggu orang lain, kita akan kembali, kita matikan unit, baru kita buat laporan kepada pengawas kita bahwasanya unit kita breakdown. Oke, sobat-sobat ya, itu sedikit cerita kita. Kalaupun ada yang mungkin lebih paham tentang penggunaan tuas saat transmisi di Volvo seri-seri Matic seperti ini, kita mohon arahannya kepada saudara-saudara kita yang lain mungkin lebih paham. Bisa juga saling berkontribusi. Kita menerima kontribusi dari yang positif dari saudara-saudara kita yang lebih paham. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera dari bumi Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Riau.